Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirjan Ode dari kelas R3H dengan NIM 2020-21446. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tugas hukum laut dan pengelolaan wilayah pesisir. Dengan judul yaitu mengapa sampai kita menggunakan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir sektoral dan kenapa tidak menggunakan pengelolaan wilayah pesisir terpadu. Pertama, perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir secara sektoral adalah biasanya berkaitan hanya satu macam pemanfaatan sumber daya atau ruang pesisir oleh satu instansi pemerintah untuk memenuhi tujuan tertentu. Di dalam Ketentuan Umum Undang-Undang 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dikatakan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antar pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian, pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu memiliki pengertian bahwa pengelolaan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan pesisir dilakukan melalui penilaian menyeluruh atau comprehensive assessment, menentukan tujuan dan sasaran pemanfaatan, dan kemudian merencanakan serta mengelola segenap kegiatan pemanfaatannya. Kemudian kita masuk di konsep dan dimensi pengelolaan wilayah pesisir terpadu. Yang pertama, A. Batas ke arah darat. Batas ke arah darat ini terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, ekologis. Kawasan daratan yang masih dipengaruhi oleh proses-proses kelautan seperti pasang surut, intrusi air laut, dan lain-lain. Kedua, administratif. Batas terluar sebelah hulu dari desa pantai atau jarak definitif secara arbiter dalam kurun 2 km, 20 km, dan seterusnya dari garis pantai. Ketiga, perencanaan. Bergantung pada permasalahan atau substansi yang menjadi fokus pengelolaan wilayah pesisir. 4. Pencemaran dan sedimentasi, yaitu suatu kawasan dari di mana dampak pencemaran dan sedimentasi yang ditimbulkan di sini memberikan dampak di kawasan pesisir. Kemudian 5, yaitu hutan mangrove. Batas terluar sebelah hulu kawasan hutan mangrove. Kemudian yaitu B, batas ke arah laut. Batas ke arah laut ini juga terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, ekologis. Kawasan laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alamiah di darat, dalam artian aliran air sungai, runoff, aliran air tanah, dan lain-lain, atau dampak kegiatan manusia di darat, dalam artinya bahan pencemaran, sedimen, dan lain-lain, atau kawasan laut yang merupakan paparan benua atau continental shelf. Kemudian kedua, administratif, yaitu dari 4 mil, 12 mil, dan seterusnya dari garis pantai ke arah laut. Ketiga, perencanaan, yaitu bergantung pada permasalahan atau substansi yang menjadi fokus pengelolaan wilayah pesisir. Kemudian keempat, pencemaran dan sedimentasi, yaitu suatu kawasan laut yang masih dipengaruhi oleh dampak pencemaran dan sedimentasi dari darat. Kelima itu hutan mangrove, kawasan perairan laut yang masih mendapat pengaruh dari proses dan atribut ekologis mangrove, seperti bahan organik atau detritus yang berasal dari mangrove. Dari sini kita bisa tahu kenapa kita memakai perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir secara sektoral daripada perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Karena perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dapat mencemari laut di suatu daerah akibat limbah dari daratan dan bisa membahayakan biota-biota laut dan bisa membuat masyarakat yang bermata pencaharian di laut bisa kehilangan mata pencahariannya. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.